Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivianti. Saya adalah mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Hubulatan Duri, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika mengenai kurangnya minat membaca siswa di era perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern. Yang pertama sekali, saya akan menjelaskan pengertian apa itu membaca dan minat membaca. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa seakan-akan berkeliling dunia. Berkeliling dunia dalam tanda kutip, karena memang raga kita tidak sungguh-sungguh pergi berjalan-jalan keliling dunia, melainkan jiwa, pikiran, dan imajinasi kita yang melelang buana keliling dunia. Minat baca merupakan suatu kecenderungan, keinginan, atau ketertarikan yang kuat pada diri seseorang terhadap kegiatan membaca yang dilakukan secara terus-menerus, yang didasari rasa senang tanpa adanya paksaan atas keinginan sendiri maupun dorongan dari luar. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan semakin majunya teknologi iptek, tidak dapat dihindari lagi. Hal ini merupakan bentuk dari perubahan zaman yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dengan seiring berjalannya waktu, dunia kini telah memasuki zaman milenial di mana masyarakat terjebak dalam lingkar kehidupan multimedia. Akibatnya, daya pengaruh cukup besar terhadap perubahan kehidupan masyarakat. Di era kecanggihan teknologi saat ini, bisa menjadi bumerang tersendiri jika kita tidak bijak dalam menyikapinya. Dan di era yang serba digital saat ini, yang menjadi daya tarik bagi masyarakat bukan lagi kegiatan literasi atau baca tulis, namun gawai. Terkait minat baca saat ini sangatlah butuh perhatian yang lebih, terlebih khusus lagi para pelajar. Anak-anak yang dulu suka membaca, kini lebih memiliki suka bermain game dan aktif di dunia media sosial melalui gawainya. Jika belajar adalah untuk mendapat ilmu pengetahuan, maka membaca adalah jalan untuk menuju ke pintu ilmu pengetahuan. Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah rendahnya minat baca di kalangan masyarakat, terlebih di kalangan pelajar. Aktivitas membaca saat ini kurang dipandang sebagai kebutuhan di kalangan pelajar. Jangankan membaca buku pelajaran, baca koran dan majalah pun seolah tidak ingin. Mereka lebih tertarik membaca komik ataupun novel dibandingkan membaca tentang buku yang memiliki manfaat untuk pengetahuannya. Memang membaca komik atau novel tidak ada salahnya, namun membaca buku yang berisikan ilmu pengetahuan lebih bermanfaat agar intelektualitas lebih terasa. Pengetahuan seseorang akan bertambah jika seseorang banyak membaca. Rendahnya minat baca akan berakibat pada keterbelakangan pengetahuan seseorang, di mana semakin rendahnya kegiatan membaca, maka akan memperlambat pengetahuan yang didapat. Terlebih lagi di era globalisasi yang serba canggih saat ini, di mana kemajuan teknologi yang didukung dengan adanya internet yang menyebabkan seseorang lebih memilih mencari informasi di internet ketimbang di perpustakaan. Adapun faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca yaitu yang pertama, faktor lingkungan, yang kedua faktor teknologi, yang ketiga faktor copy paste, yang keempat faktor diri sendiri, yang kelima faktor sarana kurang memadai. Baiklah, kita masuk ke faktor yang pertama yaitu faktor lingkungan. Lingkungan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang, di mana kepribadian dan pola pikir seseorang akan terbentuk dari lingkungannya. Lingkungan yang baik dipengaruhi oleh orang-orang yang akan memberikan dorongan positif setiap aspek kehidupannya. Baiklah, yang selanjutnya kita masuk ke faktor perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi sangat memberikan dampak positif bagi berbagai kalangan, terutama kalangan akademisi dan pelajar.
Teknologi tentunya juga memberikan dampak negatif bagi si pengguna teknologi tersebut. Salah satunya adalah dengan adanya teknologi buku yang biasanya dibaca dengan jumlah eksemplar yang tebal tak terlihat lagi karena sudah dikemas dalam bentuk e-book dan aplikasi gadget. Selanjutnya kita masuk ke faktor yang ketiga, yaitu faktor copy paste. Salah satu budaya yang sering terjadi di kalangan pelajar adalah copy paste. Copy paste sering terjadi apabila pelajar ataupun kalangan pengguna teknologi lainnya menggunakan komputer ataupun internet untuk mencari tugas artikel, berita, ataupun informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk faktor yang keempat, yaitu faktor diri sendiri. Diri sendiri adalah faktor yang terpenting dalam melakukan sesuatu hal. Jika di dalam diri sendiri saja kita tidak memiliki ketertarikan dalam membaca, maka jangankan membaca buku, menyentuh atau mendengar judul buku saja mungkin rasanya sudah malas dan mengantuk. Selanjutnya kita masuk ke faktor yang kelima, yaitu sarana kurang memadai. Sarana membaca sangat mendorong seseorang untuk membaca. Di antara sarana membaca adalah buku bacaan, lokasi atau tempat membaca yang nyaman. Buku bacaan yang menarik serta tempat membaca yang nyaman juga akan memberikan daya tarik tersendiri kepada pembacanya. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke upaya meningkatkan minat baca. Yaitu yang pertama, orang tua menjadi figur pembaca bagi anak. Yang kedua, promosikan gerakan gemar membaca di lingkungan sekolah. Yang ketiga, memberikan penghargaan untuk anak yang gemar membaca. Yang keempat, pengemasan buku yang menarik. Nah, kesimpulan dari paparan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa minat baca sangat penting bagi semua kalangan, terutama anak-anak kecil yang masih berada di sekolah dasar. Karena dengan meningkatkan minat bacaan anak dapat membuat kualitas pelajar Indonesia meningkat dan banyak hal lagi. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.